شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Salat Isya wa Tarawih yang besar tadi himbau gelar yang kecil tadi sebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur sampai malam hari ini Allah masih titipkan kita amanah umur. Mudah-mudahan nikmat umur panjang, nikmat istiqamah ini sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini memasuki malam ke-23, tapi alhamdulillah mulai dari pemain tetap, pemain cadangan, naturalisasi masih kumpul. Mudah-mudahan sampai selesai Ramadan insya-Allah. Karena di masjid-masjid lain lah banyak bertumbangan, Pak. Entah bapaknya banyak yang terdedeh, aku tak tahu. Yang jelas kalau sopnya lah maju nian lah. Tapi tak berlaku bagi Masjid Muhajirin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi kata Imam, sawu suku pakum, luruskan, rapatkan. Ujung kaki kelingking bertemu dengan kaki kelingking kawan sebelah. Tapi jangan dipijak. Tapi kalau kawan sebelah dak galak kena tempel, jangan kamu kejar. Ditariknya kamu kejar lagi ini. Sampai habis nih, Pak. Dah coba bergerak lagi. Kenapa? Karena ada orang yang tak suka ditempel kelingkingnya. Saya termasuk laki-laki yang tak suka ditempel, Pak, kelingking saya. Geli. Karena yang nempel laki-laki. Coba menempel janda, tengok dulu. Tanya dulu berapa anaknya, ya. Sekali hari saya pernah sholat ditempel sama kawan. Dipijaknya pula kelingking aku, Pak. Ku tarik dikit. Dikejarnya lagi, tempel. Ku tarik dikit lagi. Ujiaku, kau nempel lagi, ku ini ke kau? Rupanya tidak, rupanya. Nah, jadi kita mesti ada adab. Jangan belajar dikit di YouTube langsung dikejar kaki kawan, kan? Tidak, bukan seperti itu. Lalu Allahu Akbar. Pertama yuhazi uzunaihi, sebatas telinga, takbirnya laki-laki. Yang kedua yuhazi mangkibaihi, sebatas bau. Ibu-ibu maini bae, lado anda kenyo. Jadi kamu nama ini siru ni kamu ini. Jadi maini bae. Jadi ada dua saja, ada sebatas telinga, ada sebatas bau. Jadi kalau ada yang takbir mainnya Allahu Akbar, aku tak tahu mazhab mana itu. Mazhab Fir'aun kali tak. Lalu kemudian setelah itu baca Fatihah. Nah, sekali lagi saya katakan kita perlu toleransi sesama jamaah. Kadang-kadang mohon maaf, makmum di belakang baca Fatihah setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lalu kan makmum baca Fatihah, Pak. Tapi baca Fatihahnya kerasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita imam terganggu, Pak. Pernah sekali hari aku nak baca ayat panjang, langsung kelelek ke kuluhu jadi, Pak. Takut salah baca, ya. Nah, jadi kita perlu cukup dilafalkan di ujung bibir saja, sebatas kedengaran telinga kita. Tidak perlu kawan sebelah nak dengar juga, ya. Lalu kemudian rukuk, sujud. Sujud, Ustaz, ada orang meletakkan lutut duluan yang jatuh atau tangan duluan. Terserah pilih yang mana baik. Lutut dulu juga boleh, tangan dulu juga boleh. Yang tak boleh kalau kamu pakai kening dulu. Bencul. Kalau pakai kening. Bangun dari sujud, ada orang yang begini tangannya. Ada yang pakai tegam. Yang mana afdal, Ustaz? Boleh semua. Pakai tegam juga boleh, pakai main ini juga boleh. Kalau kebenaran dia guru karate, nama ini juga boleh. Yang tak boleh kalau dia tak bangun lagi, Pak, bungkus. Mati berarti kan, tak bangun lagi. Yang normal-normal baik masuk aku semayang tu kan. Terus habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali hari ada orang merantau lama dah balik ke dusun. Balik ke dusun dia, pas salamnya ngaget dia, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kawan sebelah bersau darahnya. Ya Allah, ngapa? Mamang itu bersau aku kata. Assalamualaikum katanya. Jengok habis isak kaget kata dia. Semayang isak, kawan tu di sebelah mamang itu.
Pas mamang itu, Assalamualaikum. Jawabnya, Waalaikumsalam, kata dia. Akhirnya jero dak lagi mamang itu. Dia tahu jangan mak itu mang berisau. Amun tua mati baca gawe ini kan. Jadi yang normal-normal saja. Alhamdulillah malam hari ini kita masuk malam ke-23 Bapak. Ini rame betul. Ibu-ibu tetap semangat. Gajianlah sudah. THR lah dapat. Pensiunan lah dapat setahu aku. Pikirannya lah nak ini kue 8 jam dah. Saronian buat kue 8 jam. Amun aku Pak, kue 8 jam itu kalau puas lebaran ku jadikan hiasan bayi di toples. Ngapo? Sayang makannya. Buatnya 8 jam. Makannya 5 menit cuman kan. Nah, di 10 malam terakhir ini apa kata Nabi? Aiqadha ahlahu. Nabi itu bangunkan keluarganya. Anaknya dibangunkan, istrinya dibangunkan. Wasyidda mizarahu. Kemudian mengikatkan sarung, Pak. Sewetnya itu diikat. Bukan mengikat sewet kencang-kencang ini, bukan. Maksudnya, dia tak menekani istri. Maksudnya, dia fokus. Dia tidak menikmati kenikmatan dunia, tapi fokus kepada akhirat. Kenapa? Pekerjaan kita 10 malam terakhir ini mencari Lailatul Qadar. Bukan menunggu. Mencari beda dengan menunggu. Kalau mencari dia lebih fokus. Kapan Ustaz? Dimulai dari habis Isya. Nah mulai sekarang. Dimulai dari habis Isya sampai azan subuh. Habis Isya katakanlah jam 8. Azan subuh jam 5. 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5. 9 jam di waktu malam kita cari Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Iktikafkah? Kalau mazhab Syafi'i dia tidak mensyaratkan khusus iktikaf. Kalau kita datang walaupun sejam dengan niat iktikaf di masjid, maka kita mendapatkan pahala iktikaf. Iktikaf, kemudian baca Quran, sholawat dan segala macamnya. Kalau malam hari ini orang tak tidur, maka dia itu disebut dengan qiyamul lail, menghidupkan malam. Tapi kalau dia tidur, itu disebut dengan tahajjada yatahajjudu tahajjudan. Menahan ngantuk. Wa minal laili, dan dari sebagian malam fatahajjad bihi, dia tahan ngantuk, Pak. Jadi orang yang tidur bangun sholat itu namanya tahajud. Tapi kalau orang tak tidur dia qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya. Minimal paling tidak di 10 malam terakhir ini kita kurangi tidur, Pak. Yang tadi yang tidur mungkin 6 jam malam jadi berkurang kan. Kenapa Nabi gampang betul bangun malam? Karena Nabi dia tidur habis Isya tidur. Kalau kita habis Isya bergesah dulu, begap dulu, ngopi dulu, dah. Nah, maka kita susah bangun malam. Habis Isya dia bangun, jam 1, jam 2 dia terbangun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, macam mana ciri orang dapat Lailatul Qadar? Umat-umat kita iri dengan umat-umat Nabi terdahulu. Karena umurnya panjang. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Kita ini umat Muhammad ini umurnya cuma 63 tahun. Badannya kecil-kecil. Jahat-jahat. Hitam-hitam. Keling-keling. Dah kata ambil umat Muhammad ini. Tapi Nabi Allah mendatangkan Lailatul Qadar. Yang kalau kita dapat sama seperti 1000 bulan. Perkiraan 83 tahun. Maka kita berharap setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar. Macam mana Pak Ustaz ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu? Kaget dia bercerita. Woi kamu semalam, kau tu lah semalam, malam ke-23 kau dak masjid. Perasaan aku dunia ni tenang lah. Macam dipenuhi malaikat, terasa sempit dunia ni tenang. Mungkin dapat Lailatul Qadar. Datang kawan sebelah, kita duduk berbaraan tapi aku gelisah ngapalah. Dah baca dia ukur macam itu, Pak. Dia gelisah mungkin besok mikirkan kredit mobil lah jatuh tempo. Tetangga depan rumah tiap hari nanya kabar, tapi muka cak lagi utang ni dah. Ya kan? Jadi tak bisa diukur dengan ketenangan hati macam itu. Bagaimana cirinya Pak Ustaz? Sama macam ciri orang haji mabrur. Macam mana orang haji mabrur? Ada perubahan setelah Ramadan. Orang haji mabrur, dia balik haji Pak, wajahnya putih bersih, Masya Allah, bukan main. Balik haji itu, rupanya selama di Mekah tak pernah keluar dari hotel, tidur di hotel. Mana nak ada putih dah? Datang kawan sebelah hitam keling,
panas terus di Mekah masjid kan. Jadi tak pacak dinilai dari fisik tak. Dulu sebelum Ramadan temperamen, bukan main. Marah-marah baik dia. Habis Ramadan tenang. Mana mamang tu buat tenangnya? Kena stroke dia di rumahnya kan. Tapi kena stroke juga bukan azab. Kenapa? Kata Nabi, ma yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala syaukin yashtaquha. Segala sesuatu yang menimpa orang beriman itu bukan azab, bahkan duri yang menempel di tapak kaki kita itu cuma cara Allah untuk menghapus derajat dosa kita di masa lalu. Azab ketika hati kita jauh dari Allah. Azab ketika kita tak rindu dengan majlis ta'lim. Laknat ketika kita tak rindu dengan salat berjamaah ke masjid. Jadi sakit itu bukan azab. Maka orang sakit itu syukuri, Pak. Ini sakit gigi, lah tua sakit gigi. Seminggu cuman, 3 hari. Ada lagunya, Pak. Daripada sakit apa tu? Nah, ada kan? Nah, aku dah hafal juga lagu tu. Sakit gigi, sakit, Pak. Sapi ngeluh. Ya Allah, ngapa pun. Sakit gigi ni. Lah tahu gigi sakit, gigi tebu, yajilah. Jangan gigi tebu lah tua gigi sakit kan. Nah, jangan berkeluh kesah. Kalau kita sakit seminggu, alhamdulillah ya Allah. Selama ini bertahun-tahun gigi tidak pernah sakit. Begitu cara Nabi Ayub bersyukur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau mau melihat orang mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, lihat setelah Ramadan. Ada perubahan-perubahan. Sebelum Ramadan, kalau muazin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, celepuk balik 12. Habis Ramadan, selesai Ramadan, alhamdulillah, hari Jumat jam 11 waktu duduk di depan sini. Uji Pak Rahamsi, mamang tumben dulu, salah jam aku, kata dia. Rupanya salah jam mamang tu, bukan berubah, bukan. Maka sebagai kesimpulan, mari 10 malam terakhir ini kita kejar Lailatul Qadar. Maksimalkan ibadah kita. Paling tidak setiap malam ada Al-Quran yang kita baca. Tarawih sudah termasuk hitungan kita dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Baca Quran, berzikir. Habis ini capek tidur, malam bangun, sambung lagi habis bangun. Sedapatnya bergoyor baik. Apalagi mak-mak yang lah tua dah. Banyak yang lah tua sini, janda-janda tua banyak sini. Banyak. Ya Allah. Orang tua itu dia tidak nunggu apa-apa lagi kecuali nunggu mati baik. Aku punya mertua umur 81 tahun yang laki. Mak mertuaku 78 tahun. Setiap habis asar, kalau aku lewat depan rumah dia, aku jenguk ayah mertuaku di teras depan pintu. Mak mertuaku di ujung sana baca Quran. Aku tak tahu kejenguk apa tidak. Huruf ba mungkin titiknya ada 3 kan. Mana tak tua kan? Berbanyu mata ini kan. Tapi mak itulah cara orang tua. Kenapa? Dunia lah dia ambilnya galau, Pak. Dunia bapak-bapak yang lah pensiun lah bapak ambil galau. Mobil bagus bapak lah pernah punya. Harta yang bapak pernah ada. Sekarang anak-anak sudah sukses. Tak katik tujuannya kecuali mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mak-mak kita dulu, kalau datang waktu zuhur, alhamdulillah ya Allah, katanya Bu. La zuhur, katanya. Datang asar, alhamdulillah ya Allah, lah masuk asar. Mak sekarang, zuhur lagi. Asar lagi, becak beban nian solat itu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bermohon kepada Allah Ta'ala, Allah bukakan pintu hati kita supaya hidayah terus masuk dan kita istiqamah insyaAllah sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.